Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, falhamdulillahi rabbil alamin. Rekan-rekan semuanya, kita ketemu lagi dalam pembacaan kitab Fadlul Imamah wa Salatul Jamaah wa Adabil Imamil Ma'mum fi Syariatil Islamiyah karya Dr. Hisham Ahmad Asani. Masih dalam poin adab-adab yang mesti dipenuhi oleh seorang imam ketika memimpin salat berjamaah. Telah kita lalui 10 adab-adab yang mesti dipenuhi oleh seorang imam. Untuk kali ini kita masuk ke poin yang ke-10. Langsung saja kita bacakan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang ke-11 bagi seorang imam adalah alla yakhtassal imamu bid-du'a'i li nafsihi dunal ma'mumina bal yustahabbu lil imami an yushrikal ma'mumina fid du'a. Yusyarrikal ma'mumina bid-du'a. Adab yang ke-11 adalah seorang imam jangan hanya mengkhususkan dirinya ketika berdoa tanpa mengikut sertakan makmum dalam doanya. Bahkan disunatkan bagi imam untuk mengikut sertakan makmum jamaah mereka dalam doa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lirajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir an ya'umma qauman illa bi'iznihim wa la yakhtassu nafsahu bid-du'a'i dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Taharah. Diterima dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang mukmin, bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dia memimpin salat berjamaah akan tetapi tidak diizinkan. Itulah riwayat dari Nabi Muhammad SAW pada poin pertama ini. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir untuk mengimami suatu jamaah melainkan telah mendapatkan izin dari jamaah tersebut. Seperti pembahasan yang pernah kita bahas juga sebelumnya, bahwa izin ini maksudnya adalah izin yang mana imam itu misalnya seorang tamu di sebuah masjid, maka dia sebagai adab dia sebagai tamu, meskipun dia sebagai imam, itu harus mendapatkan restu dari jamaah setempat. Karena nanti akan membuat sebuah tashwis, was-was bagi bagi makmum. Siapa imam ini? Ketika sudah mulai sholat, seharusnya makmum sudah khusyuk, malah makmumnya bertanya-tanya dalam hati, siapa dia, siapa imam ini. Jadi harus dijelaskan, harus minta izin ya. Minta izin artinya seakan memperkenalkan siapa diri imam ini, seakan imam memperkenalkan siapa dirinya. Ketika telah diizinkan, barulah dia menjadi imam di jamaah tersebut. Nah, terkait poin judul kita, ada pada potongan hadis berikutnya, wala yakhtassu nafsahu bida'watin dunahum. Jangan tidak mengkhususkan dirinya saja dalam berdoa tanpa menyertakan jamaah. Fa in fa'ala faqad khanahum. Kalau dia melakukan, berarti dia telah mengkhianati makmumnya. Ini kalau kita baca doa dalam bahasa Indonesia, seandainya si imam membaca doa dalam bahasa Indonesia, doa setelah sholat,
ya Allah ampunilah dosa kami. Jangan dia membaca ya Allah ampunilah dosaku, sementara dia memiliki makmum di belakangnya. Allahumma gfir lana, bukan Allahumma gfirli. Begitu juga dalam doa kunut. Dan doa kunut bahkan dalam riwayat hadis lain, ini dalam Sunan Abu Daud, dalam riwayat lain, Allahu alam apakah di Sunan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan juga dalam bab kunut witir, beliau juga menampilkan hadis ini bahwa seorang imam yang dalam doanya mengkhususkan dirinya saja tidak mengikut sertakan makmum, maka dicap sebagai imam yang mengkhianati makmum. Egois, mementingkan dirinya sendiri, tidak peka kepada jamaahnya, bahwa tidak hanya dia yang butuh doa, jamaah pun juga butuh kepada doa. Nah, kalau dalam doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait, bukan Allahumma hdini, Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, bukan wa'afini fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, bukan wa tawallani fi man tawallait. Dhamir ni diganti dengan na. Dhamir ni mutakallim wahda diganti dengan mutakallim mal ghair. Ana diganti dengan nahnu. Ni diganti dengan na. Itulah ternyata sholat jamaah itu juga mengandung unsur peka sosial. Sholat jamaah mengajarkan kita untuk tidak egois, hanya memikirkan diri sendiri. Karena sejak awal, sejak takbir dimulai, kita telah diajari bagaimana seorang imam itu tidak merasakan bahwa yang ada hanya dirinya saja. Perhatikan, ketika sebelum takbir dimulai, syariat yang dianjurkan, yang mesti dilakukan oleh imam adalah memperhatikan shaf jamaahnya, ya, memperhatikan shaf jamaahnya apakah sudah lurus atau masih ada yang bolong, masih ada yang belok-belok, masih ada yang putus-putus. Si imam disyariatkan untuk menghadap kepada makmumnya sebelum sholat berjamaah dimulai. Itu dari awal saja kita sudah diajarkan untuk memperhatikan orang di belakang saat sholat, hingga setelah salam, sebelum kita membaca doa jamak, doa plural, bukan doa personal, ada bab khusus yang menjelaskan apa yang harus dilakukan imam setelah salam. Disunatkan bagi seorang imam ketika selesai salam menghadapkan wajahnya kepada makmum. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan setelah salam Nabi menghadap kepada makmum sejenak, ya. Nabi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, langsung setelah itu Rasulullah menghadap kepada makmumnya. Itulah hubungan antara imam dan makmum, tidak hanya sebatas sebelum takbir, saat takbir, sepanjang sholat, tidak, bahkan hingga selesai sholat pun ada hubungan imam dengan makmum. Itu poin ke-11 yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan poin berikutnya, masih terkait dengan adab seorang imam dalam salat berjamaah. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.